Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini tentu yang pertama-tama saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Hikmah Ramadan, dan tentunya saya sendiri ingin mengajak agar kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita bisa menjalankan ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan nanti bisa sampai akhir ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, karena manusia pasti mempunyai kegiatan, mempunyai pekerjaan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kegiatan kita termasuk kegiatan yang bernilai ibadah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah akan memberikan pahala berlipat ganda, pahala kebaikan tentunya. Salat salam kami sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Para pemirsa Hikmah Ramadan yang saya cintai dan saya banggakan, dalam bulan Ramadan ya, kita selaku umat Islam tentu ya akan sangat gembira untuk menyambutnya ya. Dan ini kita telah berjalan, tentu kita sudah melakukan itu. Tentu awal-awal ya kita mendengar bulan Ramadan akan datang, hati harus bergembira. Ini harus. Hati harus bergembira, hati harus sukacita. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan segala sesuatu yang berlipat ganda, pahala berlipat ganda, ya, pahala kebaikan berlipat ganda. Oleh karena itu tidak ada umat Muslim sebetulnya yang tidak bahagia, tidak senang akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan banyak yang menyebut sebagai bulan Al-Quran, karena di bulan itulah ya Al-Quran diturunkan, sebagai bulan sukacita ya, karena kita tahu ya bahwa Allah itu memberikan kebahagiaan ya, bulan kasih sayang, bulan pengampunan, bulan doa ya, dan juga bulan pendidikan ya. Jadi Allah memberikan atau menciptakan bulan Ramadan sebagaimana difirmankan ya, kita untuk melakukan puasa ya di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagaimana puasa Ramadan ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya, untuk apa? Untuk bertakwa. Jadi kalau dilihat dari aspek pendidikan, Allah pertama menstatement bahwa kepada orang-orang beriman ya, untuk berpuasa. Apa tujuannya? Untuk mencapai derajat takwa. Nah, dari situlah ada proses. Ya, ada apa sih di bulan Ramadan ini agar kita bertakwa? Ya, karena memang proses itu berat kalau memang iman kita kurang kuat. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini juga sebagai madrasah. Ya, madrasah kalau dalam orang di Jawa biasa mengatakan Condro di Muko. Jadi ada cerita ya, Condro di Muko itu suatu sekolah atau madrasah yang memang di situ digembleng, ya, digembleng dengan dimasukkan ke, ini cerita yang
memang ada filosofinya ya. Ya, kalau saya lihat cocok dengan bulan puasa. Ya, di situ setelah keluar dari situ nanti akan menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang pilihan. Ya, oleh karena itu dalam segi pendidikan, ya nilai-nilai pendidikan ada. Jadi puasa Ramadan bisa meningkatkan keimanan. Yang pertama juga bisa untuk pengendalian diri, ya emosi misalnya. Ya, dalam emosi ada empati, juga ada rasa ingin selalu membantu yang lain. Nah, disitulah kita unsur-unsur pendidikan di sana ada. Ya, bayangkan saja ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam bulan puasa, ya, sehari penuh mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, disitulah kita bisa bisa mengambil esensi ya pendidikan di situ. Nanti akhirnya tentu sesuai dengan firman Allah, kita akan mencapai derajat ketakwaan. Itu dari sisi emosi ya. Kemudian puasa juga bisa membuat manusia sadar bahwa manusia itu setara, ya. Manusia setara, tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang menjabat, tidak yang tidak menjabat, itu akan setara. Disitulah kita digembleng sebetulnya. Kita merasakan bersama-sama betapa orang miskin keseharian, ya, yang sehari-hari kadang dapat makan, kadang tidak, ya. Dan kita sebagai alhamdulillah yang diberikan rezeki oleh Allah bisa makan sehari, itu akan merasakan bersama-sama. Inilah kesetaraan. Jadi tidak ada yang berbeda seharusnya. Karena memang tadi ketakwaanlah yang muara pada puasa Ramadan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat kalau nggak salah, yang artinya bahwa hai manusia, kami ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, di situ. Jadi memang esensinya dalam surat Al-Baqarah 183 adalah mencapai derajat ketakwaan, di mana takwa itu tidak dilihat dari posisi seseorang, ya, apa jadi pejabat atau tidak jadi pejabat dan sebagainya, itu tidak. Tapi dari bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa hikmah Ramadan yang saya muliakan, jadi ini mungkin terakhir esensinya bahwa ketika kita sedang diberi ya oleh Allah, diberi rezeki, diberi kedudukan, pangkat, derajat dan sebagainya, itu memang kita harus bisa mengontrol diri, ya. Emosi kita harus dijaga, dari self control harus ada, dan juga self regulation, ya. Jadi mengatur diri. Ya, banyak contoh ya yang sudah lampau maupun sekarang, ya. Contoh kita misalnya ada Qarun, ada Fir'aun. Itu kan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah untuk sebagai orang yang terkenal, terkemuka, tapi tidak bisa mengontrol diri, ya. Self controlnya nggak ada, emosinya nggak dijaga, kemudian bagaimana pengaturan dirinya nggak ada, sehingga akan jatuh. Nah, kita juga lihat sendiri fenomena di Indonesia khususnya, banyak para orang-orang yang diberi kedudukan tinggi tapi kurang mengontrol diri, pejabat misalnya, ya diberikan kedudukan tinggi, tidak mengontrol diri, yang haknya yang mana, yang bukan haknya yang mana, tidak tahu, sehingga terjerumus pada suatu hal-hal yang tidak bagus, ya. Inilah jadi esensi dari puasa Ramadan, antara lain dari sisi pendidikan, dari sisi ketakwaan, kita memang harus selalu ingat pada Allah. Dari takwa menghadirkan Allah, ya, seseorang menghadirkan Allah di situasi apapun, kapanpun dan dimanapun.
Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya sebagai manusia biasa, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.